Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Elite Showcase 2025. Elite kali ini bakal berbeda karena Garasi Drift akan taksi drift untuk pertama kalinya menggunakan chaser yang baru kita bangun. Dan kita punya Miata juga buat kita driftin. Dan seperti biasa, di Elite kali ini ada banyak mobil modifikasi yang udah dikurasi untuk show di Elite Showcase. Salah satunya ada mobil kebanggaan kita, kolaborasi dengan Belcoat Paints, yaitu 180SX GP Sports. Ada juga yang baru nih, ini ada GD Carbon BYD. Nanti kita akan bahas mobilnya. Dan ada mobil-mobil kita lain di sini yang nggak kalah keren. Tapi sebelum kita lihat mobilnya, gue mau muter-muter dulu ngasih lihat mobil-mobil yang keren di Elite Showcase. Ada 3 mobil yang menurut gue worth untuk di-review. Salah satunya ada S15 pakai mesinnya R35. So, let's see, stay tune di Elite Showcase 2025. Nah, sekarang kita lagi berada di booth-nya Neotech. So, Neotech ini booth-nya depan-depanan sama Garasi Drift. Dan di sini kita majang mobil yang keren juga nih. Ini ada Ioniq 6 Garasi Drift yang kita pasangin GD Carbon. Tapi kali ini nggak cuma suspensinya aja yang pakai Neotech. Bagian remnya juga kita ganti pakai Neotech yang EV. Ini emang rem yang diperuntukkan untuk EV dan dipasang di Ioniq kita. Yang spesial di sini ada logo Garasi Drift-nya yang langsung dipasangin dari Korea, dikirim ke sini. Dan nggak cuma rem, bagian velgnya baru kita ganti juga pakai Work Gnosis yang menurut gua ternyata cocok juga untuk dipakai di mobil listrik kayak gini. Dan Ioniq 6 ini emang kita dedikasiin untuk modifikasi ulang lagi untuk dipajang di booth-nya Neotech. Karena Neotech ini adalah brand Korea, majangnya pun juga harus pakai mobil Korea. Nah, Neotech tuh ada apa aja sih? Jadi Neotech tuh jualan suspensi dan juga rem dan parts lainnya. Bahkan mereka bawa buat adjust atau buat setup suspensi di sini, buat testing ada. Jadi mereka mau show kalau suspensinya ini bisa di-adjust sesuai kebutuhan, mau dipakai buat harian, mau dipakai buat trek, enak-enak semua pasti. Ada juga S2000-nya di sini. So walaupun ini brand Korea, tapi mobilnya pun nggak cuma buat Korea, ada juga buat BMW, ada buat Honda dan mobil Jepang lainnya. Ini dia produk-produknya. Kita udah sering lihat di Korea kemarin. Ini ada yang suspensinya, ada juga yang remnya. Warnanya lucu-lucu, bentuknya keren. Dan bagi kalian yang tertarik untuk modifikasi pakai Neotech, kalian bisa pasang di bengkel 7ARC. Langsung aja cek Instagramnya di sini. Sekarang kita lanjut lihat-lihat mobil keren yang di sini. Jadi kurang lebih mobil-mobilnya itu mirip-mirip kayak di tahun lalu, mirip juga kayak di IMX. Tapi ada beberapa mobil yang baru. Dan mobil yang baru itu adalah yang akan gua bahas di video Elite kali ini. Karena banyak banget yang belum pernah ada sebelumnya, kayak ada Supra white body, terus ada S15 pakai mesin R35. It's something new buat di Indonesia. Dan ini membuktikan bahwa modifikasi di Indonesia itu terus berkembang thanks to modifikator di sini, thanks to Elite Showcase yang selalu ngadain event tahunan sekeren ini. Nah guys, salah satunya ini, kalau kalian lihat ini adalah AE86 yang Levin, tapi enggak. Kalau kita deketin, ini adalah Daihatsu Charman yang di-convert ke Corolla Levin AE86. Ini ada Instagramnya. Jadi ini bisa dibilang sebagai kit car gitu. Sasis-sasisnya pakai sasis Daihatsu, tapi untuk bagian bodinya, bodyworks-nya ini dia beli mungkin yang emang udah sama persis kayak AE86. Jadi di Cina kan lagi banyak tuh ya, dia jualan sasis 86, parts 86, dan mungkin ya, diambil dari situ, dipasangin semua di mobil sini, dan dikombinasiin sama parts OM kayak di lampunya, and then juga grillnya. Tapi sisanya ini sebenarnya bukan AE86 asli. Tapi keren, ini kayak konsepnya Mas Rifat di mobil barunya dia, yaitu retrofit mungkin namanya, gue juga lupa. Yang jelas mobilnya ini mobil lama, tapi dibikin jadi baru dengan parts-parts baru. Jadinya kayak AE86 beneran. Lanjut di bagian sini ada RWB yang kemarin kita udah review. Ini milik Evans Motor, black on black, keren banget. Namanya sih yang keren. Kalau kalian penasaran sama namanya dan review lengkapnya, langsung aja cek videonya di sini. Dan di sini ada yang keren juga ditampilin dari Evans Motor, yaitu Ferrari Z400 Nismo
Yang baru pertama kali gue lihat warnanya merah kayak gini ya. Merahnya mirip merah Soul Red-nya Mazda, tapi lebih terang lagi, lebih ke metalik lagi. Dan menurut gue cocok banget untuk dipakai di Fairlady Z. Cuman kalau gue punya Fairlady Z sih mungkin gue akan pilih warna abu-abu kayak yang dipakai di Fairlady-nya Mas Fitra. But merah kayak gini cocok buat dipakai balapan mungkin ya. Dan seperti biasa di Elite Showcase ini ada mobil-mobil balapan juga. Ini ada mobil drag yang rapi banget menurut gue. Ada Estilo juga yang kemarin kita lihat di IMX, keren banget. Dan di sini ada R33 yang menurut gue fitmentnya something wrong ya. Kalian lihat mobilnya kayak danga gitu, depannya lebih tinggi dari belakang. Kayaknya RKP lupa diturunin. Ada mobil-mobil klasik juga, tapi sayangnya di sini lagi jarang mobil drift karena mobil driftnya lagi pada dipakai ngedrift di acara SEATS. Jadi ini event lumayan bentrok ya tanggalnya sama SEATS sama IMS. Makanya mobil-mobilnya ada beberapa yang nggak available. Dan kalian lihat sendiri aja, ada slot yang kosong nih. Ini mungkin tadinya mau ikut Elite tapi jadinya ikut event drift. Adanya malah mobil rally di sini dari SRT, keren. Ada Porsche yang ditinggiin. Ini mau dipakai kemana ya? Mau dipakai buat ke tambang kali. Lanjut di sini ada barisan dari Stanslab. Pertama di sini ada SX mesin LS warna merah candy yang menurut gue warnanya cocok banget untuk dipakai di SX Rocket Bunny seperti ini. Velgnya pun juga cocok, BBS dibikin ceper. Kayaknya ini pakai Airsus atau nggak Aircup. Karena kemarin gue baru lihat mobil ini ngedrift. Kayak nggak mungkin ngedrift pakai fitment kayak gini. Pasti bisa ditinggiin. Dan gue lumayan bosan sih sebenarnya ngeliat SX dengan Rocket Bunny gini. Gue lebih tertarik SX yang warna kuning di sana. Ntar kita lihat. Dan sebelumnya di sini ada yang menarik juga nih, yaitu S14 warna merah candy. Mesinnya RB26, yang menurut gue RB26-nya lumayan rapih juga. Dan ini RB26 yang NA. Kalian lihat, nggak ada turbonya sama sekali, adanya ITB doang. Dan menurut gue ini hal yang unik ya, ngelihat RB26 ada di S14, dibikinnya rapih. Mobilnya pun juga bodinya body OM look. Jadi bisa dibilang sleeper lah. Dari luarnya standar, tapi dalamnya RB26. Lanjut di sini ada Porsche yang dipakai RWB juga. Ini dari The Bakajin. Mobilnya kemarin kita udah review. Kalian nonton aja reviewnya. Dan seperti biasa di sini ada mobil hero car-nya Stanslab dari Koluki. Dan liverynya baru nih. Keren ya? Kombinasi antara warna kuning dan warna biru. Dan livery keren ini menggunakan stiker dari Goodfix sama seperti di mobil-mobilnya Garasi Drift. Oke, sekarang kita lagi ada di depan boothnya FAC. Dipajang mobil hero car-nya mereka, yaitu Nissan Juke yang udah dimodifikasi total dengan livery barunya. Liverynya ini terinspirasi dari balapan Jepang yang dipakai di tim Nissan. Ada tulisan Nissan gedenya di sana. Ini di wrappingnya juga pakai Goodfix, keren banget. Dan dia juga majang beberapa produk yang dijual di FAC. Ada turbo PSR yang Dipo pakai. Ini turbo yang kualitasnya bagus juga. Ada jok Beltenic, harness, ada steering wheel, kalian bisa langsung belanja di sini juga. Ada radiator, ada rem tangan hidrolik yang bentuknya keren nih. Mereknya IRP. Bentuknya bagus ya. Dan juga di sini sebelahnya langsung ada booth Stanslab. Jadi ini gabung antara Stanslab, majang ISX, majang ISC, dan beberapa produk dari Stanslab juga. Ada promo spesial diskon 10% untuk semua itemnya. Jadi kalau kalian mau datang ke Elite, itu adalah saat yang pas untuk kalian belanja parts mobil. Nah, di sini ada produk terbaru dari Stanslab nih, yaitu Night Shift Quick Release buat di setir yang viral di Instagram karena kalau kita pasang ada bunyinya nih. Gitu. Elite kali ini lebih banyak juga pajangan motor-motornya. Jadi mau ngegabungin antara car enthusiast dan juga motorcycle enthusiast. Dan di sini ada X-Max yang mengingatkan gue kalau gue punya X-Max. Jadi bisa jadi dengan adanya inspirasi ini, mungkin di channel pribadi gue pengen bikin konten modifikasi motor. Gimana menurut kalian? Komen di bawah aja ya. Nah,
sekarang kita udah sampai di booth kebanggaan kita, yaitu booth RBFT X Garasi Drift yang panjang banget. Mungkin ini panjang boothnya 50 meter. Yang kita di sini majang produk dan juga majang mobil-mobil yang udah pakai Asus kolaborasi GD X RBFT. Kita lihat aja yuk. Jadi pertama di sini ada Huracan yang baru aja kita pasangin Asus RBFT dari bagian Asusnya sampai ke manajemennya. Dan karena ini mesin belakang, jadi manajemennya itu ada di bagian dalam. Nanti kita akan lihat setupnya benar-benar rapih dan compact karena kita pakai produk kolaborasi GD X RBFT. Dan juga fitmentnya mantep banget ya. Dan kalau jadi, ini mobil akan jadi Project Cars Garasi Drift yang kita akan bikin lebih spesial lagi pastinya. Nggak cuma Asusnya doang, kita bikin juga bodinya jadi lebih keren pakai body kit ternama dari Jepang. Kalian tebak sendiri aja apa. Dan semoga ini beneran terjadi, semoga kita deal dan doain aja. Ini jadi Project Cars Garasi Drift. Dan nggak cuma mobil ini aja, sebelahnya ada mobil VIP yang dipajang menggunakan Asus RBFT. Ada S-Class Slam yang menurut gua fitmentnya bagus banget. Ini benar-benar lip to fender ya, cocok di S-Class kayak gini. Yang membuktikan bahwa Asus RBFT ini bisa di mobil VIP, bisa di supercar, dan bisa di mobil-mobil lainnya juga. Ada mobil 86 di sana yang nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu produk kolaborasinya yang udah dipajang di sini. Ini di display semua variannya, semua layout bentuknya kita taruh. Ada yang dari diri, dari seperti ini, dan juga yang tiduran. Ini semua keren banget, ada tulisan RBFT X Garasi Drift-nya. Dan ini udah compact ya. Dalam satu box ini udah ada si bagian kompresor, bagian tangki, dan bagian manajemen dalam satu bagian. Mantep banget, jadi lebih reliable lagi pastinya, lebih compact, lebih cocok untuk mobil modifikasi zaman now. Dan di sini juga ada Asus RBFT-nya yang kolaborasi dengan Garasi Drift. Ini ada logonya keren banget. Ada dua varian, ini yang normal, yang seperti biasa dipakai di mobil-mobil Garasi Drift. Ada juga yang comfort, yang bentuknya ini beda ya, karetnya tuh beda. Ini lebih nyaman lagi untuk mobil-mobil berat kayak di Alphard ataupun di S-Class yang tadi kita lihat. Lanjut, di sini ada 86 pakai body kit Pandem tema black on black yang bikin keren fitmentnya menurut gua karena mobil ini pakai Asus RBFT juga. Fitmentnya keren, kombinasi warnanya keren, dan walaupun gua udah sering banget ngelihat 86 pakai Pandem kayak gini, tapi ini adalah salah satu konsep Pandem 86 yang terbaik. Warnanya ini bikin kelihatan jadi lebih elegan lagi mobilnya. Fitmentnya mantap, kombinasi dengan karbonnya pun juga bikin mobilnya makin cantik. Dan lanjut, di sini juga ada varian pakai mobil Alphard RBFT juga yang nunjukin bahwa RBFT ini bisa dipasang juga di Alphard, di semua mobil tuh bisa. Dan masih banyak juga mobil-mobil RBFT lainnya di sini. Ada bendera-bendera RBFT X Garasi Drift yang menandakan bahwa itu mobilnya pakai Asus RBFT. Kecuali R35 yang di belakang gua. Ini R35-nya statik, tapi menurut gua keren banget karena kombinasi antara velg Advan GT warna biru serta warna mobil oranye menurut gua perfect. Pokoknya di sini menurut gua modifikasinya bener-bener pol karena semua udah dikurasi oleh pihak The Elite Showcase. Salah satunya yang di sini. Ini ada Miata yang udah dibikin Asus mentok kandas tanpa radius. Jadi ini fender standar, semuanya masih standar original, cuma tambah lip saja dan dibikin Asus. Benar-benar nempel sampai lantai, fitmentnya bagus banget dan bikin gue jadi terinspirasi juga. Miata gue kalau gue bosen dengan kondisi sekarang, bisa jadi gue mau bikin kayak gini pakai Asus RBFT. Oke, sekarang kap mesinnya udah kebuka nih atau bagasinya, dan sekarang kita bisa lihat setup RBFT GD yang menurut gue rapih banget tanpa ada yang dipotong. Tapi ini kita lapis lagi biar makin rapi. So ini pakai setup yang tiduran dan pas ya di mobil ini. Tetap bisa naruh barang di atasnya. Asus saya jadinya aman, lebih silent lagi pastinya. Dan menurut gue ini adalah modifikasi yang keren banget. Nanti kita akan review lebih lengkap lagi mobilnya. So stay tune aja di channel YouTube Garasi Drift. Oke, di sini ada RX-7 Arif Muhammad yang pakai body kit super silhouette dari Liberty Walk. Kalau kemarin itu ada stiker-stiker sponsornya, kali ini benar-benar polos ya, tanpa ada stiker sponsor, tapi adanya tanda tangan aja. Tanda tangan dari Kato-san, dari Toshi-san, dan juga dari Arif Muhammadnya sendiri. Gue bingung sih kenapa Arif Muhammad harus
tanda tangan di mobilnya sendiri. Dan tetap keren ini mobil. Tetap jadi salah satu yang paling eye-catching di sini karena ini adalah satu-satunya RX-7 Super Silhouette Liberty Walk di Indonesia. Oke, kita lagi mau nyari makan di luar dan ternyata parkiran di luar ini justru malah menarik juga. Ada beberapa mobil JDM yang harusnya dipajang di dalam tapi memutuskan untuk dipakai aja. Mungkin mobil-mobilnya udah banyak juga di dalam. Ini ada R35 yang Nismo, ada GT3 RS, ada R34, ada GT3 RS lagi, ada Supra, R34 aja bahkan ada dua-duanya warna biru. Dan ini jarang banget di Indonesia kita ngeliat parkiran macam kayak gini ya. Ini parkiran loh, bukan sebuah meet up atau sebuah event gitu. Guys, di depan gua ada kumpulan Chaser dan JDM lainnya. Kalian harus lihat. Ini dia kumpulan JDM. Ada Chaser warna merah marun yang mengingatkan gua dengan Chaser garasi drift yang baru aja jadi. Ini juga ada body kita mirip-mirip konsepnya tapi totally different. Dan ada Seviro. Di sini gue suka banget sih Elite lengkap, mobil Seviro aja boleh masuk asalkan proper. Ada S14 tubular. Gue nggak tahu basicnya apa, tapi yang jelas ini bangun semua dari tube. Jadi sasisnya depan udah dipotong semua kayaknya, sisa subframe bawah aja. Dan semuanya udah di custom dan dikasih mesin 2JZ. Dalamannya biru, luar biru. Dan kalian lihat nih, floornya benar-benar rata. Kayaknya mobil bikinan atau Silvia yang udah dipotong abis-abisan. Kalau menurut gue ini kayak Silvia karena dari segi wheelbase-nya, dari bentuknya benar-benar mirip. Kalau ini convert, berarti convertnya jago banget. Di sini ada mobilnya Mas Rifat, collab sama Road Type Riot. Warnanya keren banget. Menurut gue ini kombinasi warna yang cocok banget sama Mas Rifat. Ada warna pink dan warna hijau Toscanya. Di mobil warna kuning, mobil yang menurut gue ikonik banget. Kalau untuk perihal mobil, seleranya Mas Rifat itu emang top. Nah, kalau tadi ada mobilnya Mas Rifat, di sini ada mobilnya Mas JJ Crosstrek yang kemarin kelihatannya udah dimodif banget, tapi semenjak mobil Dipo jadi, kelihatannya ini jadi standar banget. Nah, di sini ada RX-7 yang menurut gua flexingnya keren. Jadi dia pakai center lock nut ya. Dan tadi gua ngeliat kok ada kunci mobil, kunci buat ban, dan ternyata ini dia buat mamerin kalau ini center lock nut. Mantap. Dan di sini juga ada boot yang keren banget. Bootnya dari Platinum, majang dua mobil, satu mobilnya di atas. Dan kita bisa lihat kolongnya langsung. Ini kolongnya benar-benar rapi. Ada karbonnya semua, jadi sasisnya dilapis karbon. Yang mobil kontes banget sih menurut gua. Karena sebenarnya nggak ada gunanya sasis dikasih karbon, tapi ketika ngolong dan ngeliat belakangnya itu karbon, it's something special. Pokoknya detailnya ini mobil nggak cuman di bodinya, nggak cuma di kaki-kakinya, tapi juga ke kolong-kolongnya. Mantep banget. Oke, sekarang kita udah balik lagi di boothnya Garasi Drift. Saatnya kita nge-review mobilnya lebih detail lagi. So, kita baru aja rilis BYD Seal GD Carbon Edition. Jadi seperti biasa, kita menggunakan design language dari GD Carbon, pesawat terbang di bagian sisi kiri kanannya. Dan kali ini bentuknya, menurut gue ini adalah GD Carbon terbaik karena gaya desainnya itu selaras banget sama bentuk dari bodinya, terutama di bumper depan nih. Kalian perhatiin ya, bumper depannya BYD Seal tuh emang dia ada naikannya gitu, ada lubang-lubangnya, dan kita bikin lubang-lubangnya lebih maju lagi. Kita tambahin lips depannya full dry carbon dan bikin mobilnya itu jadi kelihatan kayak McLaren secara nggak langsung. Dan by the way, ini adalah mobil dari Luxury Auto Parts. Semua barangnya udah pakai dari Luxury Auto Parts. Remnya pakai RYD, velgnya pakai LM Forge, keren banget. Ini velgnya kiri sama kanan beda, ini rotasinya ke sini kan. Yang kanan rotasinya ke sini. Tuh, jadi belang dia. Dan side skirt kita juga udah pasangin GD Carbon, full dry carbon juga dengan ciri khas GD Carbon.
Bagian belakang pun juga, ini bagian belakangnya menurut gue juga keren banget. Kalian perhatiin, diffusernya jadi mundur ke belakang. Kita tambahin karbon lagi juga, jadi kelihatannya lebih manis lagi dan simple. Karena kita cuma nambahin yang udah ada aja, ditambah sama gaya desainnya GD Carbon. Menurut gue ini adalah GD Carbon terbaik yang cocok banget di mobil China, yaitu BYD. Dan di sebelahnya BYD ini ada 180 SX kesayangan gue, kolaborasi dengan White Gloss dan juga dengan Bell Coat Paint. Tapi di event ini bell coat-nya sayang sekali harus dicopot dulu. Itu regulasi dari eventnya karena katanya bertentangan sama sponsor dari eventnya. Tapi nggak apa-apa, bell coat-nya tetap ada di sini walaupun di mobilnya nggak ada. Yang jelas kita pakai cat bell coat dan hasil catnya keren banget. Ini dari beberapa bulan lalu masih stay sama, masih kinclong. Belum kita apa-apain karena emang mesinnya dan kaki-kaki lainnya baru sampai. Tinggal kita pasangin aja. Target gua setelah lebaran di bulan April, mesin 1JZ-nya udah bisa kita pasang di 180 SX ini. Dan seperti biasa, kita buka booth juga jualan merchandise terbaru dari Garasi Drift. Masih ada yang Mona Lisa, FW24 juga ada, dan ada yang terbaru yaitu volume 16. Kita ada setir-setir Vertex juga karena kita distributornya Vertex di Indonesia. So kalau kalian mau belanja setir Vertex langsung datang aja ke setiap booth di Garasi Drift. Dan seperti biasa kalau lagi ada event gini kita pasti ada promo-promo spesial. Kalian bisa main wheel spin juga. Dan pokoknya pasti menarik banget karena kalau kalian udah pakai merchandise Garasi Drift berarti kalian bagian dari tim Garasi Drift. Nah, di depannya booth Garasi Drift, di sini ada boothnya Engine Plus. Ada beberapa barang Engine Plus yang dipajang di sini. Mulai dari setir Momo sampai ke parts-parts mesin hingga ke jok juga. Tapi yang menarik di sini ada mobil-mobil Engine Plus yang baru aja dirilis. Ini ada livery terbaru dari mobilnya Ko Lucas yang dipakai di balapan Porsche Challenge Mandalika. Dibawa ke sini. Dan seperti biasa di sini ada yang menarik yaitu mobil Time Attack S2000 yang kemarin ada juga di IMX tapi dengan livery yang baru. Ini kali ini ada merah-merahnya di pojok-pojokannya. Sumpah keren banget. Gila, ini mau dipakai di Indonesia sih menurut gua terlalu sayang ya. Terlalu cantik mobilnya. Terlalu gila build-nya. Saking kerennya ini mobil, sebelahnya sampai nggak begitu kelihatan ya, nggak begitu eye-catching. Padahal ini adalah Nismo R35 yang dipakai balapan juga. Jadi semua mobil yang dipajang di Engine Plus ini rata-rata mobil balapan beneran yang diimpor ke Indonesia. Dan ini udah pernah kita review di Garasi Drift. Untuk video lengkapnya langsung aja cek di sini. Lanjut jalan-jalan, di sini ada boothnya MCI Carbon, iSpring dan juga SPD. Mereka jadi satu. Dan di sini adalah produk-produk lokal yang menurut gue menarik banget. Seperti biasa, karbon-karbonnya Garasi Drift itu kita satu pabrik sama MCI Carbon yang hasilnya pastinya keren banget. Oke, sekarang kita udah sampai di boothnya Airmoda dan ada mobil yang spesial banget di belakang gua yaitu M4 dengan body kit Adro yang cuma ada 10 di dunia. Jadi body kit Adro ini terkenal dengan grillnya yang bentuknya itu jadi lebih bagus daripada grill standarnya M4. Dan di mobil ini nggak cuma bumper depannya aja yang diganti, tapi juga ada white body-nya, satu-satunya di Indonesia. Dan cuma ada 10 di dunia, dan nggak cuma bodinya doang yang keren. Bagian ruang mesinnya pun juga udah banyak yang diganti parts-nya. Hampir semuanya full karbon. Dan kalau kalian perhatiin ruang mesinnya tuh warna hijaunya kayak gini ya. Ini adalah warna standarnya karena ini adalah SPPF dari Airmoda yang modelannya tuh bisa dipil, bisa dicabut. Dan jadinya hasilnya kayak cat banget. Emang treatmentnya kayak cat, tapi ada lapisan sebelum catnya yang bikin si catnya itu bisa ditarik. Dan menurut gua ini modifikasinya pol-polan banget. Eksterior keren, mesin keren. Bagian interiornya menurut gua, kalian lihat deh. Joknya aja ini jok yang gue pengen banget dari Recaro. Karbon dengan harness dan ada roll bar di bagian belakangnya. Bener-bener udah kayak peruntukan mobil balap banget. Tapi mungkin style aja, racing look. Karena ini mobilnya pakai air suspension dan udah lebar banget. Jadi kayak untuk dipakai balapan ada sedikit susah. Dan gak cuma M4 ini aja yang dipajang di booth Airmoda. Ada juga M2. M2-nya ini SPPF juga, jadi bisa dicabut warna hijaunya, highly modified juga, dan pokoknya di booth Airmoda mantap-mantap banget, terbaik modifikasi.
guys, di sini baru aja ada yang reveal dari bengkel Platinum, yaitu Supra Wide Body yang menurut gue ini body kitnya keren banget karena ini adalah body kit made in Indonesia. Nama body kitnya V81, keren banget. Kalian lihat aja nih, dari karbonnya aja bentuk-bentuknya tuh udah kayak OM look ya, bukan yang custom karena bentuknya itu bener-bener kayak aslinya, kayak modelan yang balapan tapi versi Supra. Kayak Supra tapi versi balapannya. Dan menurut gua modifikasinya pol banget, apalagi di bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu white body. Dan ini semua udah ganti karbon juga beberapa partsnya. Seperti di kap mesin, ini dry carbon. Kap mesinnya Supra kan sampai lebar ke bawah. Jadi bawahnya pun juga dry carbon. Velgnya warna kuning. Cuman rada nyentrik sih emang velg kuning ini. Tapi yang keren bodinya, warnanya itu warna midnight purple gitu. Dan dikombinasi sama Supra dengan white body yang lebar banget. Dan juga ditambahin sama knalpot titanium made in Indonesia juga. Tipnya ada 3. Menurut gua terlalu heboh. Tapi emang konsep mobil ini Mas Vino tadi cerita katanya mau dibikin seheboh mungkin, senyentrik mungkin, biar kelihatan kalau ini udah dimodifikasi. Nah katanya di dalam ada yang lebih menarik lagi. Langsung aja kita lihat. Lagi mau dibuka bagasinya. Ada painting custom yang sesuai sama bajunya. Boleh dibuka mas? Siap. So, tangki buat air susnya dicat. Temanya sama kayak di bagian joknya juga. Satu artis dan bikin mobilnya jadi unik banget. Dan warna ini kombinasi antara warna yang ada di velg. Ada kuning-kuningnya di bagian dalam. Pokoknya modifikasinya emang secara total, interior iya, bagian mesin pun iya, sampai ke eksteriornya. So, bagi gue ini adalah mobil yang worth to review. Gimana menurut kalian? Komen di bawah kalau mobil ini harus kita review lebih detail lagi di Garasi Drift. Dan yang gue mes dari mobil ini, kalian harus perhatiin seberapa flat catnya. Ini kita bisa ngaca. Jadi benar-benar seluruh bagiannya ini udah diamplas habis biar jadi se-flat ini. Keren banget ya. Kita lanjut lihat-lihat. Di sini ada mobil Raka seperti biasa, MGN R35. Tapi yang menarik di sini ada R32 body kit Pandem. Seperti yang ada di IDS, tapi bedanya ini warna grey. Yang menurut gue cocok banget, grey kayak gini, dipakein di body kit Pandem di R32. Velgnya apalagi, TE37 yang celong banget. Ini celongnya sih nyesuaiin sama lebarnya si mobil. Tanpa adaptor sama sekali. Kombinasi warnanya juga cocok. Warna abu-abu ketemu velg warna bronze. Mantap, keren banget ya, Pandem R32. Bodinya tuh bener-bener cocok untuk dibikin white body. Oke, sekarang kita masuk ke areanya Garage One. Garage One kembali lagi kolaborasi sama Max Orido dan menampilkan mobil-mobil yang menurut gue sangat menarik untuk dibahas. Salah satunya nih ada Evo yang kemarin di Elite menjadi juaranya, bukan juara sih, dapat nominasi The Ultimate kalau nggak salah, yang paling topnya, yang modifikasinya paling mantep. Dan sekarang menurut gue itu jadi biasa aja karena ada mobil yang keren banget di sana. Langsung aja kita lihat. Oke guys, ini dia mobilnya. Ada Silvia S15 yang bikin S15 gua dan S15 Dipo insecure. Karena S15 ini pakai mesin R35 yang dibikinnya rapi banget di XS Automotive. Dan ini juga bagian dari mobilnya Garage One yang menurut gua salah satu the best build from Garage One. Kalian lihat mesinnya. Ini mesin R35 full HKS yang udah dimodif total dari internal sampai ke eksternalnya. Yang emang udah diperuntukkan buat di S15, di custom dudukan mesinnya. Dan menurut gue ini adalah S15 tergila di Indonesia. S15 pertama mungkin yang pakai mesin R35 di Indonesia. Dan bikinnya rapi banget. Gak cuma mesinnya aja, tapi bagian kayak radiatornya dilapis pakai karbon. Bagian depan yang berantakan ini tutupin pakai plat. Dan juga dikombinasiin sama warna yang menurut gue bagus banget. Warna hitam, black on black gitu dengan sentuhan karbon. Yang mengingatkan gue dengan mobil Dipo karena ini pakai Vertex Edge yang udah ditambahin lips, jadi bisa dibilang lebih keren lagi. Dan yang menarik, kap mesinnya ini dibikin custom, dipotong biar intake-nya dari mesin VR38 ini nggak kena kap mesinnya. Mesinnya tinggi banget, jadi harus kayak gini, nggak bisa nggak dipotong. Dan nggak cuma itu aja, bagian interiornya rapih banget. Ini pakai jok Recaro karbon kiri kanan. Yang pertama di sini yang kayak dipakai di mobil balap gue, tapi bedanya ini bahannya karbon. Yang sebelah ada Recaro podium, terbaik pokoknya.
Setirnya pakai setir Vertex Folk Racing. Ini kayak limited edition karena gue nggak pernah lihat sebelumnya. Dan dalamnya benar-benar rapi menurut gue. Gokil. S15 gue dalamnya rapi juga, tapi beda konsep karena kita joknya nggak pakai yang karbon. Dan yang keren juga, mobil ini pakai wing yang pendek gitu. Yang dudukannya itu cuman berapa senti doang dari bagasi. Style yang kayak di Jepang-Jepang gitu. Yang menurut gue di S15 juga cocok banget. Sayangnya lampunya aja nih, lampunya masih lampu OM. Mungkin emang dari Garage One pengennya bikin mobil ini OM look dengan body kit Vertex. Kayak di S15 Dipo banget deh pokoknya. Kalau mobil Dipo dari 1 sampai 10 itu mungkin di angka 8. Ini dari 1 sampai 10 ini mungkin di angka 9,7. Worth banget untuk kita review, so stay tune aja. Mobil ini nanti akan kita review di Garasi Drift. Nah lanjut, sebelahnya 15 ada juga mobil yang menarik menurut gua. Ini ada Estilo Pandem. Pandemnya sih udah biasa ya, udah familiar kita lihat di Indonesia, udah banyak banget Pandem di Estilo. Tapi yang beda kap mesinnya ini kap mesin transparan yang emang khusus buat Estilo. Yang bikin dalamnya jadi terekspos, tapi tetap aerodinamis karena ya ibaratnya ini kayak kap mesin biasa, cuman transparan aja gitu. Gua nggak tahu ini bakal awet apa enggak, bakal kena panas, anti panas apa enggak, tapi yang jelas untuk dipajang kayak gini, menurut gua keren banget. Ditambah lagi dengan livery Drift Peak, ada babinya itu di belakang, jadi makin lucu lagi, makin cocok untuk dipajang di Elite Showcase. Nah guys, di sini ada konsep booth yang menarik banget dari RR Auto Garage. Jadi di display gitu mobilnya di dalam satu ruangan gitu. Ruangan isolasi yang dalamnya ada Supra kuning yang udah dimodifikasi juga, ditambahin lips, kasih velg T37. Keren banget dan jadinya aman ya, nggak perlu worry mobilnya nggak bakal dipegang sama orang lain. Dan konsepnya menarik. Sayangnya ada garis-garisnya aja. Kalau kaca full bakal jadi lebih keren lagi pastinya. Oke, sekarang kita udah sampai di booth BP Performance. Ada mobil yang totalnya, ini kalau totalnya ada 3 mobil berarti 3000 HP karena masing-masing 1000 HP. Salah satunya ini ada R35 yang mesinnya udah di highly modified. Kalian lihat aja warnanya udah full gold semua, ini udah dilapis coating mungkin ya. Dan yang paling menarik menurut gua, kita bahas ininya aja nih. Ini buat tarikan olinya pakai logo GTR. Keren banget. Dan cocok gitu ya, kombinasinya warna emas di bagian ruang mesin. Mobilnya pun warna emas, body kitnya ini pakai top secret yang emang terbaik menurut gua untuk di R35 karena white bodinya itu masih minimalis ya. Depannya bahkan standar, hanya ada white body di belakang dan ada tambahan-tambahan lips carbon yang benar-benar cocok untuk di R35. Oke, ini mantep banget nih mobil modifikasi. Oke, sekarang kita udah sampai di areanya Karma. Di sini ada Karmanya Mas Kiki. Yang dari dulu udah kita review, mobilnya udah ganti-ganti, warnanya, bentuknya, ini udah pakai Karma yang V2. Tetap keren dengan warna ungunya ini, tapi ada yang baru nih, yaitu Karma V2 dengan warna, warna Tosca mungkin ya, kayak warnanya BSI. Dan cocok banget di mobil ini, pakai velg Karma juga, yang keren banget. Dan mungkin gitu aja untuk hari ini, kita mau persiapan Taxi Drift besok, so stay tune. Komen di bawah, kira-kira mobil apa yang menjadi mobil favorit kalian? Oke, ini adalah hari selanjutnya, saatnya kita Taxi Drift menggunakan 2 mobil baru kita ini. Syarat ikutan Taxi Driftnya gampang banget, tinggal belanja merchandise-nya Garasi Drift atau merchandise Elite Showcase. Tapi yang mau gue bahas kali ini adalah kita punya 2 mobil baru yang kita peruntukkan untuk Taxi Drift. Pertama di sini ada Miata yang baru aja kita wrapping untuk sementara pakai livery Taxi Drift. Ada juga Chaser kita yang baru aja jadi. Ini Chaser bokap gua yang waktu itu warnanya putih, tapi kita wrapping pakai stiker Good Fix jadi warna kuning. Sementara pakai velgnya BRZco dulu kita pindahin biar warnanya merah kuning. Dan ini kursinya ada 4, jadi kita bisa Taxi Drift pakai ini. Untuk video lebih lengkap tentang mobil ini tungguin aja, kita akan review. Karena ini benar-benar nggak kepegang dari kemarin mobilnya, kita kerjainnya di bengkel lain. Tapi yang jelas mobilnya udah ada mesinnya 1JZ apa 2JZ gitu gue lupa. Dan udah ada joknya, udah ada semuanya, tinggal kita pakai aja. Dan sekarang saatnya kita Taxi Drift. Pertama kita cobain dulu sendiri-sendiri, nanti kedua kita bakal tandem. Let's go.
Oke, kita baru aja selesai Taxi Drift. Thank you so much yang udah pada join, udah pada belanja merchandise-nya Elite Showcase sama Garasi Drift. Bagi kalian yang belum kesampean, nanti kita akan bikin lagi di Elite Showcase tahun depan. Dan tadi mobil gue juga udah dibawa sama Larry Chen. Larry Chen kembali lagi nyobain mobil gue untuk kedua kalinya. Tahun lalu nyobain yang SX gue, sekarang nyobain Miata. Dan gitu aja untuk drift taksi driftnya. Sekarang kita kembali lagi ke dalam karena ada awarding. Semoga kita dapat piala lagi. Oke, kita baru aja kelar awarding dan alhamdulillah kita dapat lagi The Influencer of the Year. Thank you untuk Elite Showcase. Ini udah 3 kali berturut-turut gua dapat piala ini. Semoga nanti tahun depan kita bisa bawa pulang piala lainnya. Dan pokoknya Elite tahun ini keren-keren banget. Build-nya udah makin gila-gila lagi. Kalau kalian belum sempat datang ke Elite, jangan lupa datang ke Elite 2026. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.